Ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Pembongkaran ini akhirnya diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris oleh seorang pedagang yang hewannya mati saat pembongkaran. Emak-emak pedagang hewan ini menangis histeris mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat pembongkaran digelar di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui petugas pemerintah Kota Jakarta Selatan menerjunkan 3 eksavator dan ratusan personil untuk pembongkaran kios di lokasi. Untuk pembongkaran, para pedagang lain menggelar aksi protes hingga duduk di jalan raya. Mereka mengaku mengalami kerugian belasan hingga puluhan juta rupiah dan menolak relokasi di Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Banyak rusak, banyak rugi Mas, soalnya ada toleransi gitu loh Mas, pemerintah cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang segini banyaknya gitu loh Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran ya. Diketahui pembongkaran ratusan kios di Barito ini untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan 3 taman. Di Jakarta, Helmi Sejengbati melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan warga di depan teras rumah di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sehari sebelumnya, warga juga temukan bayi yang diduga dibuang orang tuanya. Warga Dusun Sawahan Lor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan temuan bayi di teras sebuah rumah. Bayi itu diletakkan dalam kardus di atas kursi kayu. Dalam kotak itu juga ditemukan perlengkapan bayi serta selembar kertas bertuliskan nama bayi dan surat yang diduga dari orang tuanya. Petugas kepolisian kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY agar mendapatkan perawatan medis. Bayi dengan berat badan 2,2 kg dan panjang 46 cm itu diduga belum lama dilahirkan dan dalam kondisi kurang asupan ASI. Dari pihak yang punya rumah langsung datang ke tempat rumah karena kaget ada bayi ditemukan, langsung manggil warga sekitar dan Pak Dukuh minta tolong kepada Polsek Ngemplak. Sehari sebelumnya peristiwa temuan bayi juga terjadi di Dusun Ngentak, Beloran. Modusnya hampir sama dengan cara diletakkan di kotak styrofoam di depan rumah warga. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 47 cm itu dibawa ke RSUD Prambanan. Hingga kini polisi masih mencari para pelaku pembuang bayi di 2 lokasi itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Anyus melaporkan. Seorang perempuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencuri uang dan emas di rumah mertuanya yang tengah menunaikan ibadah umroh. Ironisnya, aksi pencurian dilakukan bersama dengan mantan pacar pelaku. Anggota Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menggiring seorang perempuan berinisial F untuk menunjukkan barang berharga yang diambil di rumah mertuanya. Sebelumnya aksi pelaku terbongkar setelah polisi mengamati rekaman CCTV. Meski terekam seorang pria masuk ke rumah korban, namun gerak-geriknya membuat penyidik mencurigai ada orang dalam yang terlibat. Dan benar saja, pelaku pencurian itu ternyata menantu perempuan korban. Ia mengaku telah mengambil uang tunai sebesar 38 juta rupiah serta emas berupa kalung dan gelang. Sementara pemeran pelaku pencurian itu merupakan mantan pacarnya. Bisa dilihat di situ bahwa banyak kejanggalan yang ditemukan sehingga kita membawa menantunya dan anaknya ke Polsek. Kami interogasi di Polsek, dari keterangan itu mengkerucut bahwa betul menantunya lah yang mengambil. Atas perbuatannya, sang menantu dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku F kini ditahan di ruang tahanan perempuan di Rumah Tahanan Paledang, Kota Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar duel ditonton dan didukung teman-temannya di Bangkalan, Jawa Timur. Rekaman video bak gladiator ini pun viral. Sementara itu, seorang wanita melawan perampok yang menyamar dengan mengenakan mukena di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial duel tangan kosong antara pelajar SMA di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Ironisnya, aksi bak gladiator ini ditonton teman-teman mereka dan tak ada satupun yang berusaha melerai. Mereka bahkan memberi dukungan sambil sesekali memberi arahan cara memukul lawannya. Peristiwa ini diduga terjadi di sekitar Jalan Kembar, Ring Road, Kota Bangkalan. Sementara waktunya diperkirakan bertepatan dengan hari jadi Kota Bangkalan karena pada saat itu para siswa diwajibkan mengenakan pakaian daerah. Sementara itu pihak Polres setempat mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu polisi tetap menyelidiki para pelajar dalam video tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi News melaporkan. Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di Indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di Indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terbakar di Sibolga, Sumatera Utara. Pengemudi mobil kabur usai kejadian. Sementara 2 rumah warga dan 1 bangunan usaha sablon ludes terbakar di kawasan padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah mobil box yang diduga mengangkut BBM ilegal terjadi di Jalan Sudirman, Aik Porombunon, Sibolga, Sumatera Utara. Siapa nih itu? Supir yang pertama tadi. Api yang berkobar besar membuat warga sekitar lokasi panik. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada bagian kelistrikan mobil yang menyambar tumpukan drum berisi BBM di dalam mobil box. Petugas damkar Sibolga yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Untung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, sementara sang sopir langsung kabur usai kejadian. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Warga panik saat berusaha memadamkan api yang berkobar di Jalan Betet dalam Tambora, Jakarta Barat. Warga bahu-membahu dengan alat seadanya, namun api terus membesar. Sementara akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan.